Belajar memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu yang akan saya sampaikan buat jemaat kita yang hadir di pagi menjelang siang hari ini. Ketika saya berbicara tentang belajar memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, materinya bukan hanya sekedar uang Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam materi persembahan ini ada hidup saudara dan saya. Yang kedua ada yang namanya hati dari setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga ada talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan yang keempat baru kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan perihal tentang harta yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Multimedia sudah siap? Tema kita hari ini adalah belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan terbaik bagi Tuhan. Lukas pasal 21, ada? Saya sudah kasih materinya. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kasih kode ada? Sudah? Saya sudah kirim ke Bang Panca. Bagaimana dong nih? Sebentar. Bukan. Itu nanti. Saya sudah beri. Kita tunggu sebentar ya. Coba multimedia bantu saya, boleh kirim sini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Coba minta saja sama Bang Panca, materinya sudah saya kasih. Rancangan indahmu. Telepon nomormu berapa? Coba kamu atur deh sini. Kalau udah kasih saya. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Bapa yang mengerti. Ayo nyanyi Bapak Ibu, jangan diam. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama Bapak Ibu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, pagi hari ini saya mau belajar memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara jangan punya spirit of defensive terlebih dahulu. Saudara lihat dulu materinya, baru nanti saudara boleh take decision gitu ya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, ketika saya berbicara tentang persembahan yang terbaik bagi Tuhan, ini tidak saja berbicara tentang uang, tetapi ini juga berbicara tentang your life, our life for His glory. The best sacrifice for Jesus is our life. The best offering for Jesus Christ is your life and my life. So Bapak Ibu Saudara, ini yang akan saya bagikan buat jemaat di pagi menjelang siang hari ini. Lalu yang kedua ada hati saudara dan saya. Dan yang ketiga ada talenta yang sudah Tuhan berikan selama ini. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa di dalam hidupnya ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tetapi kita terlalu banyak melihat hidup orang lain sehingga pada akhirnya kita insecure dengan diri kita sendiri. Dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia jago, saya tidak. Kok dia kaya, saya miskin. Kok dia cantik, saya jelek. Dan seterusnya.
Dan yang terakhir baru yang akan kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan harta yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan demikian, ketika mengangkat wajahnya, maksudnya adalah Yesus, dia melihat orang-orang kaya sedang memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Jadi yang pertama yang Tuhan lihat adalah dalam konteks ini orang kaya, Bapak Ibu Saudara. Maksud dari ayat ini adalah benar-benar orang kaya yang secara finansial yang disebut memang kaya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, persembahan saudara dan saya itu dilihat oleh sorga, dilihat oleh Yesus. Mungkin pemimpin gereja ini tidak melihat persembahanmu, tetapi percayalah dia adil, dia setia. Dia melihat segala nominal yang saudara berikan kepada Tuhan. Baik hidup saudara, baik hati saudara, baik talenta saudara, maupun harta kekayaan saudara, Yesus lihat. Karena Yesus berkata dengan jelas, ketika mengangkat wajahnya, dia melihat orang-orang kaya sedang memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Yang pertama. Yang kedua, saudara perlu catat baik-baik dan pahami baik-baik. Dia bukan hanya melihat orang kaya sedang memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Tetapi ayat kedua dikatakan Yesus melihat juga seorang janda miskin. Jadi persembahan orang kaya dan juga persembahan orang miskin, kedua-duanya dilihat oleh Tuhan. Jadi bukan seberapa banyaknya atau seberapa sedikitnya, tapi Tuhan melihat kedua pribadi orang yang memberikan persembahan terbaik kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, good news-nya adalah apapun yang saudara berikan kepada Tuhan, kedua-duanya Tuhan lihat. Kok gak ada amin saudara? Semangat dong, besok kita akan mau lebaran. Kita akan ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita, merayakan hari kemenangan mereka. Kalau kita sudah Yesus tanggung, amin. Dia 40 hari sudah puasa buat kita. Amin saudara. Besok kita makan ketupat, amin. Dia melihat juga seorang janda miskin sedang memasukkan 1/64 dinar di situ. Jadi yang pertama, Tuhan melihat persembahan kita. Ayat 3. Nah ini kerennya firman Tuhan. Yesus bukan hanya melihat, tapi Yesus mulai menilai. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus bukan hanya melihat hidup saya, tapi Yesus juga akan menilai hidup kita. Ayat 3, dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Siapa yang dimaksud? Orang kaya tadi yang di ayat pertama. Sebab mereka semua memberi persembahan kepada Elohim dari kelimpahannya. Tetapi ia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkah hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada dua hal penting yang harus kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pada saat saudara dan saya akan mulai memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama yang saudara harus perhatikan baik-baik pada saat kita memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara itu harus menyadari dan perhatikan tentang hati kita. Dua hal penting yang harus kita perhatikan dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Pastikan yang pertama, hati kita itu benar. Hati saudara dan saya itu tulus. Waktu saudara ingin memberikan hidup saudara kepada Tuhan, pastikan hati saudara dengan rela memberikan hidup saudara buat Tuhan. Bukan dengan paksa, bukan dengan intimidasi, bukan dengan ancaman. Waktu saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang polisi, menjadi seorang TNI, menjadi seorang pengusaha, pastikan itu bukan paksaan dari orang tuamu. Pastikan itu calling dari Tuhanmu. Waktu saudara dipanggil sebagai entrepreneur, give the best buat dia. Saudara menjadi pengusaha yang terbaik, saudara menjadi orang yang hebat,
pastikan hati saudara itu hati yang benar-benar tulus memberikan. Saya melihat ada banyak orang tidak tulus hatinya waktu memberikan hidupnya kepada Tuhan, waktu memberikan talentanya kepada Tuhan, waktu memberikan hatinya kepada Tuhan, waktu memberikan kekayaan hartanya, dia nggak tulus, motivasinya lain saudara. Nah hari ini Tuhan ingin mengajar saudara dan saya dan kita semua. Dalam memberi yang harus kita perhatikan yang pertama adalah hati kita. Waktu saudara menolong orang lain, waktu saudara menabur, pastikan bukan dengan bergening. Pastikan dengan ketulusan. Pastikan bukan dengan result take and give. Pastikan dengan ketulusan. Kalau gereja ini mengadakan persembahan, pastikan saudara berikan persembahan itu yang tulus, yang terbaik. Bukan karena ingin dilihat orang. Kalau saudara ingin menabur di gereja ini, menghias, mempercantik rumah Tuhan di tempat ini, pastikan itu bukan hanya untuk dilihat orang. Tapi saudara mulia di pemandangan Tuhan. Saudara, berilah Tuhan persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus. Ada banyak orang gak tulus pada saat memberi anaknya untuk melayani Tuhan. Pelayanan lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamu mau jadi burung gereja? Tiap hari ada di gereja. Pastikan saudara tulus. Pastikan saudara mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Tanpa bergening dan embel-embel. Lalu yang kedua, yang harus kita perhatikan pada saat kita memberi persembahan kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, hidup kita, hati kita, talenta kita, dan juga harta kita. Yang kedua, pastikan ada nilai kepantasan di sana. Ada nilai kepantasan di sana. Para pelayan Tuhan, waktu kalian melayani Tuhan, berikan nilai kepantasan di sana. Ya Pak, lagi zaman Pak, sekarang Pak pakai celana nyanyi sobek-sobek. Zaman tinggal zaman, kepantasan hati nurani yang akan menilai. Pantas gak saya begitu berdiri di hadapan Tuhan? Saudara, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kira-kira Bapak Ibu Saudara bangga gak diundang Gubernur Makassar? Angkat tangan kanannya yang bangga. Puji Tuhan, semua orang Jawa yang hadir ya. Orang Makassar angkat tangan kanannya. Yang dari Papua angkat tangan kanannya. Saya tanya Makassar gak ada yang angkat tangan. Pak, kita diundang Bupati senengnya setengah ampun. Betul kan? Nggak usah diundang Bupati, kita diundang Pendeta Yusak Hadi Siswantoro untuk ikut doa malam, doa pengurapan, makan bersama. Seneng. Seneng saudara. Tapi apakah kita datang dengan celana pendek? Dengan baju bolong, compang-camping? Saudara nggak kasih nilai kepantasan di sana. Siapa di sini yang punya orang tua angkat tangan kanannya? Yang masih punya mama papanya? Beberapa waktu yang lalu, dalam tradisi etnis Chinese, 2 bulan lalu Februari ya, sebulan lalu ya, ada Xinjia bukan? Dalam memberi yang namanya angpau, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, uangnya yang lecek-lecek atau yang rapi yang cakep? Pasti yang cakep. Kenapa harus pilih yang cakep? Ada value kepantasan di sana. Ketika saudara juga memberi persembahan buat Tuhan di gereja ini, udah kecil nominalnya dilecek-lecek pula lagi. Kayak orang lagi kepahitan. Nggak pantas saudara. Tidak nggak usah nunduk-nunduk Bapak Ibu, tenang aja gitu, profesional aja gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara nunduk, nanti tetangga ngeliat, oh dia yang ngasih persembahan dilecek-lecek gitu. Jangan. Keluarin aja duitnya, sekarang kan sudah keren. Udah by barcode kan. Scan, tak. Kasih nilai yang pantas. Ada banyak orang ngasih hidupnya buat Tuhan. Tunggu begini dulu. Tuhan, ini hidupku. Pakailah hidupku. Gak ada yang terlambat, tapi harganya kemahalan. Kenapa gak kita waktu sehat, waktu kuat, waktu pintar, waktu lagi kaya, waktu lagi diberkati, waktu lagi populer, waktu namanya baik. Kenapa kita gak kasih itu yang terbaik buat dia? Ada banyak orang tua, maafkan saya ya, memberikan anaknya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi nazir Elohim. Anak yang maaf, cacat, kekurangan. Tapi kalau anaknya ganteng, cakep, nilainya bagus, IPK-nya 3. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, I see something inside you. God want to choose you.
to be man of God. Tiba-tiba orang tuanya marah. Oh yang ini jangan dong. Ini saya udah investasi miliaran kuliahnya di Cambridge University. Jangan ngaco pendeta, itu bukan suara Tuhan, suara setan tuh. Ada tuh anak saya nomor 3 tuh. Yang begini. Itu pakai jadi hamba Tuhan, jadi burung gereja juga saya kasih. Tidak ada nilai kepantasan di sana. Hari ini Tuhan mengajarkan saudara dan saya, berilah kepada Tuhan nilai kepantasan yang tinggi. Saya ngeliat muka-muka saudara, muka-muka pengusaha. Kalau saudara lagi entertain, berbisnis, mau deal, kontrak, tender, saudara janjiannya di mana? Di rumah makan pinggir jalan atau di restoran? Kalau saudara berani ngajak makan rekan investor saudara, rekan bisnis saudara makan di pinggir jalan, percaya saya, untuk berikutnya jangan harap ada investasi di sana. Saudara akan ditinggalin. Karena kenapa? Dia akan lihat, oh begini cara bisnisnya Rianto. Oh begini cara bisnisnya Verona. Gue gak mau lagi sama dia. Kenapa kita buat begitu? Karena ada nilai, Bapak Ibu, ada nilai kepantasan. Hanya anak yang tidak tahu terima kasih yang memberikan orang tuanya baju bekas. Hanya anak-anak yang tidak terdidik yang menaruh orang tuanya di panti jompo. Gak ada kepantasan. Mama papa kita ngerawat kita 9 bulan dalam kandungan. Ya gue gak minta dilahirin. Ada maksud Tuhan untuk kamu dilahirkan. Lewat mama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saya sedang mengajari, saya hanya mengingatkan. Kalau beri persembahan buat Tuhan. Tuhan itu representatifnya bisa kita, istri kita, orang di sekitar kita, gereja kita. Itu representative of Christ in the earth. Kasih nilai kepantasan. Kalau saudara bisa kasih yang tertinggi buat rekan bisnis saudara, kenapa saudara gak bisa kasih tinggi juga buat orang tua saudara? Kalau saudara bisa kasih tinggi buat orang-orang yang teman-teman luar biasa, kenapa saudara gak bisa kasih nilai tinggi yang sama buat anak saudara, buat gereja saudara, buat persembahan di gereja ini? Lihat AC yang kalau bocor-bocor, Pak, izinkan saya berkati gereja ini, Pak. Saudara percaya, saudara Tuhan gak akan pernah berhutang. Sampai anak cucumu akan diberkati Tuhan. Kalau yang gak biasa memberi, itu akan menjadi sebuah perhitungan Bapak Ibu. Hitung-hitungan, mana. Tapi percayalah ketika anak cucumu membutuhkan sesuatu, Tuhan ingat, orang ini pernah nyumbang AC di YHS. Orang ini pernah nyumbang karpet di YHS. Orang ini pernah nyumbang kamera di YHS. Sejatinya saudara bukan sedang nyumbang buat YHS. Sejatinya saudara sedang mempercantik tubuh Kristus. Saudara jangan ikutin ajaran yang di YouTube. Jangan ikutin ajaran yang di sosial media. Ngaya-ngayain gereja. Ngaya-ngayain pendeta Yusak. Nggak ada hubungannya. Trust me. I was there. Aku pernah melakukan itu saudara. Saya bilang di Malang. Di depan Ibu Hana. Di lounge-nya ada Pak Yusak dengerin saya khotbah. Seluruh pejabatnya ada. Kalian gak pernah tahu kan saya beri persembahan terbaik di gereja kalian di Malang. Nominalnya gak dikit loh. Digitnya gak 2 digit loh. I give the best. Bukan karena Pak Yusak. Karena itu rumah Tuhan. Gak ada hubungannya saya sama Pak Yusak. Gak ada hubungannya. Hubungan saya sama Bapak saya. Kalau saya melangkah 1 langkah buat Bapak saya, Bapak saya akan 2000 langkah buat saya. Ya tapi pantar kayain dia. Gak ada urusannya. Urusan saya beri yang terbaik buat Bapak saya. Cuman pada saat tertentu, Tuhan mempercayakan Pak Yusak dan seluruh tim dan koleganya. It's not our part. Our part is just give the best offering for our Lord. Berikan hidup saudara buat Tuhan. Nah, 4 persembahan yang harus kita berikan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama adalah hidup kita.
Dikatakan Roma 12 ayat 1, aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Tadi saya sudah singgung kalau saudara dipanggil sebagai entrepreneur, jadilah entrepreneur untuk Tuhan. Saudara dipanggil jadi polisi, jadilah polisi untuk Tuhan. Jadilah polisi yang berbeda. Saudara dipanggil jadi hakim, jadilah hakim yang berbeda. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendeta, jadilah pendeta yang hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini saudara dipanggil oleh Tuhan, Pak saya gak ada kerjaan saya cuma merawat suami. Menjadi ibu rumah tangga secara full heart. Jadilah ibu rumah tangga yang penuh. Persembahkan hidupmu. Jangan tunggu kanker dulu Bapak Ibu. Jangan tunggu ada kista dulu. Saudara baru nazar. Jangan tunggu bangkrut dulu perusahaan saudara. Jangan tunggu diciak orang dulu baru. Tuhan kalau usaha saya diberkati lagi, utang saya 2 miliar bisa lunas. Aku akan melayani Tuhan. Terlambat? Nggak ada yang terlambat. Tuhan pasti akan tolong. Tapi saudara harus bayar harganya. Sakit hati, tertekan, emosi, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa bayar early bird, kenapa kita harus bayar yang lebih mahal mana Bapak Ibu? Harga tiket early bird atau yang nanti? Yang nanti. Saya kemarin nonton sepak bola di Senayan setelah 19 tahun saya nggak ke GBK. Akhirnya karena Garuda memanggil, darah Indonesia saya kembali Bapak Ibu. Walaupun harganya sama aja sih. Early sama yang akhir sama-sama 1.500.000. Buat negara Indonesia. Hormat. Tiba Tuhan bilang gini sama, buat bangsa ini kamu bisa, masa buat aku kamu gak bisa lebih. Siap bos. Saudara, berikan hidup saudara buat Tuhan. Anak-anak muda dengerin. Kalau Tuhan taruh visi di hatimu. Untuk sekolah sampai setinggi-tingginya. Even though your parents gak cukup punya uang untuk menyekolahkanmu. Jangan berhenti di sana. Desire itu datang dari Tuhan. Tuhan yang akan cukupkan. Beri saja hidupmu. Ya Pak, tapi mama saya single parents Pak. Mama saya sudah dipanggil Tuhan. Don't be afraid. Saya anak yatim piatu Bapak Ibu. Gak punya bapak, gak punya ibu, tapi punya Bapak surgawi. Saya dipanggil Tuhan untuk ke bangsa-bangsa. So that's why saya enjoy menikmati jadwal-jadwal yang ada di Indonesia. Beberapa bulan depan saya akan mulai ke Timor Leste, ke Filipina, ke Vietnam. Saya akan mulai menggenapi visi Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya gak bisa bahasa Inggris. It's okay. I will teach you how to kamu bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya mulai belajar bahasa Inggris. Umur saya udah gak muda lagi sudah. Umur saya udah 40 tahun. Udah gak seperti anak kecil, mother tongue bisa. It's very impossible for me. As a 40 years. It's not an easy, but I can. Really can. With Jesus Christ, nothing is impossible. Aku bilang sama Tuhan, now I already Lord. Just send me. I will give all my heart and my life for your glorious. Dan bukan hanya berhenti dari bahasa Inggris. Aku juga bisa berbahasa lain. Bahasa Spanish, bahasa Aram, dan bahasa Ibrani. Aku gak pernah mimpi jadi polyglot. Bisa menguasai 3-4 bahasa. Tapi karena Dia yang panggil, aku serahkan hidupku. Saudara, kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan. Meskipun mama papa saudara bukan orang kaya. Berikan hidupmu sepenuhnya. Ada banyak orang, Tuhan sudah kasih. Dia akan jadi pengusaha hebat. Cuma gara-gara gak ada modal, dia takut melangkah. Padahal Tuhan cuma minta, beri saja hidupmu. Masalah modal, masalah investor, aku yang kasih. Aku yang kasih. Aku yang buka pintumu. Aku yang menyertai kamu. Tapi kita masih terus beralasan-alasan. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Sesuai imanmu, jadi padamu. Yang kedua, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah our heart. Hati saudara. Berikan hati saudara buat Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang membentuk hati kita. Relakan hati kita dibentuk Tuhan. Tapi Pak, dia nyakitin saya Pak.
Dia hianatin saya Pak, dia selingkuhin saya Pak, dia tusuk saya dari belakang. Kalau memang itu Tuhan mau untuk membentuk hati dan karakter kita, izinkan. Berikan itu sama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan hanya mau bekerja sama dengan orang-orang yang hatinya mau. Hatinya mau. Tuhan gak cari orang pintar. Tuhan cari orang yang hatinya mau. Mau dipersembahkan buat Tuhan. Tuhan sangat sulit bekerja sama dengan orang yang hatinya gampang marah. Simpan dendam, tersinggung, kecewa. Sulit saudara. Dan saudara minta maaf ya. Orang yang banyak simpan dendam, simpan luka, simpan kecewa, gampang tersinggung. Hidupnya tuh gak stabil saudara. Hidupnya dipengaruhi dengan keadaan dan situasi. Tapi kalau hati saudara sudah diproses, dibentuk Tuhan. Saudara relakan kelakuan suami saudara yang mungkin kelakuannya gak normal gitu. Atau sebaliknya istri yang bikin hati kesel, jengkel. But allow him to create new our heart gitu. Untuk membuat hati kita menjadi baru saudara. Aku tahu ini gak mudah memaafkan orang yang salah sama kita. Ngampunin orang yang salah sama kita. Aku tahu banget rasanya dikhianati, ditusuk dari belakang. I was there. Aku tahu apa yang namanya hati yang hancur. Tapi Tuhan menginginkan hati kita jauh lebih daripada harta kita. Yang pertama dia mau hidup saudara dan saya. Yang kedua saudara dia mau hati kita. Di tempat ini jangan ada lagi jemaat pelayan Tuhan yang hatinya gampang tersinggung. Itu gak laku di hadapan Tuhan, susah Tuhan pakainya. Tuhan punya rencana yang indah tapi kamunya gampang tersinggung. Sama ini gak cocok, sama itu gak cocok, sama itu gak cocok. Tuhan tanya sama siapa dong yang cocok? Orang suami istri aja gak cocok kok. Betul gak Bapak Ibu? Yang udah menikah katakan amin. Oh puji Tuhan jomblo semua. Suaminya kalau pasang pasta gigi dari bawah mencetnya. Istrinya dari tengah. Anaknya ada yang langsung dari atas. Gara-gara Pepsodent aja bisa berantem sekeluarga. Itu artinya satu dengan yang lain memang gak cocok. Yang ada adalah belajar untuk merendahkan hati satu dengan yang lain. Betul gak? Bukan egois Bapak Ibu. Saya gak cocok sama dia. Saya gak mau Pastor Elisa pelayanan bareng dia. Terus mau melayani di mana? Di kuburan? Ada dia juga. Ntar di sorga ada dia juga Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu saudara lock out. Gak ketemu deh tuh nanti di sorga. Yang ketiga yang harus kita persembahkan buat Tuhan ini baru harta kita. Saya ambilnya dari TB saudara. Lebih enak. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jangan dengerin pendeta-pendeta yang ngawur ngomong di Instagram dan TikTok. Perpuluhan udah gak berlaku. Terserah, jangan ikutin dia. Saya mah ikutin ini. Katakan amin. Katakan amin. Gara-gara ini saya dihujat 50.000 orang. 50.000 komentar. Itu Pastor Verona ngapain tuh nampang-nampang ngasih persembahan 20 juta ke gereja pakai dipamerin. Harus. Saya bangga memberikan bapak saya. Harta dari bapak saya. Ngapain tuh dia ngasih perpuluhan sampai ratusan juta dipamerin. Harus saya pamerkan. Karena saya sedang memberikan kepada orang tua saya. Pak tapi di nats yang lain kan kalau tangan kanan memberi tangan kiri gak boleh. Iya tapi khusus saya memberikan kepada bapak saya harus pamerkan. Kenapa kalau kita bisa pamerkan kasih orang tua. Dikasih dibikin konten. Kasih jam Rolex. Kasih mobil Alphard kita kontenin. Kenapa kita gak kontenin buat Tuhan? Supaya kita benar-benar menjadi terang dan teladan Bapak Ibu Saudara. Saya dimaki-maki sama seluruh orang. Kasih persembahan puluhan juta, ratusan juta kok ditaruh di sosmed. Biarin emang kenapa? Duit-duit saya. Saya ngasih ke bapak saya. Itu halal. Hasil dari saya melayani. Saya diberkati Tuhan ratusan juta, miliaran. Wajar dong saya kasih bapak saya. Wajar dong saya kasih ibu saya. Betul gak? Kenapa jadi tetangga yang kepo? Kasih hartamu Bapak Ibu buat Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang. Jangan dengerin pendeta-pendeta yang gak bertanggung jawab. Yang ngomong perpuluhan udah gak berlaku. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhannya ini. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan apa Bapak Ibu?
akan diisi penuh sampai, ini bukan NATO Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama dikatakan, maka menaburlah Ishak, maka sejak dia menabur keadaannya bukan semakin memburuk, semakin kaya, tambah kaya dan semakin diberkati. Saya nggak pernah lihat orang yang suka menabur, suka memberkati hidupnya berkekurangan. Saya nggak pernah lihat orang yang suka menabur, suka memberkati hidupnya miskin. Maaf Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Beberapa waktu yang lalu tanggal 16 Maret, saya ketemu dengan teman-teman SMA saya yang sudah 23 tahun gak pernah ketemu. Singkat cerita kita ngobrol berlima. Saya bilang sama mereka, saya inisiasi, kumpulkan 100 orang. Nanti akomodasinya gimana? Saya yang tanggung. Dia yang mau berbuka, saya yang tanggung. Bayangkan, how come? Mereka yang mau berbuka puasa, saya harus tanggung akomodasinya. Saya gak hitung-hitungan. Saya percaya, saya bilang, Tuhan, mereka aja yang servernya masih beda, Tuhan pelihara. Apalagi ini anakmu. Yang satu server, satu wifi, heaven server. Akhirnya kami kumpul ratusan orang, bersuka cita, makan, minum, sorak-sorai. Saudara, kalau hari ini kalau saudara kasih persembahan, kasihlah yang terbaik. Ada nilai kepantasan. Jangan hitung-hitungan. Udah ngasihnya kecil dipecek-pecek begini lagi. Itu kan ada pedangnya, sampai pedangnya sampai penggok saudara. Yang 2000 kan pedang ya, udah dibecek-becek gitu. Apalagi dari rumah jalan ke gereja, habis dimaki-maki suami, makin pecah tuh pedang saudara. Begitu dibuka sama penghitung kolektor, yang bawa pedang udah begini saudara. Kasih saudara. Saya tadi pagi saya kasih yang terbaik. Saya bilang, Pastor Elisa ada barcode? Gak ada. Gak akan pernah berhutang Tuhan. Itu janjinya. Jadi kalau saudara lihat pendeta-pendeta di sosial media, yang bilang persembahan udah gak perlu, jangan kasih ke gereja besar, kasih ke gereja kecil. Lah kenapa? Kan kalian ada di sini. Berkatilah gereja ini, berkatilah rumah ini. By the way khotbah saya ini gak ada pesan sponsor ya. Ini murni pure dari saya. Tuhan gerakan ini buat saudara. Jangan jadi orang pelit. Katakan amin. Aduh, aminnya kepahitan. Jangan jadi orang pelit, katakan amin. Saya bilang sama istri saya kalau berangkat ke gereja, Mi ambil uang 20 juta, kita kasih persembahan. Mi ambil uang 17 juta, kita kasih persembahan. Mi ambil uang 5 juta, kita kasih persembahan. Saya pendeta loh, bukan pengusaha. But my heart, hati saya hati pengusaha. Hati yang suka menabur, hati yang suka memberi. Pendeta Rianto itu teman saya. Dia juga tahu kehidupan saya. Dalam memberi, dalam menabur, saya gak pernah hitung-hitungan. Gak pernah saudara. Hari ini kalau saudara nanti ada persembahan dijalankan, jangan saudara nyanyi lagu yang lain. Coba F, saya tutup dengan ini. G, soalnya jemaat lebih pintar dari pendetanya. Begitu nanti persembahan habis ini, langsung dia berdiri, seorohani. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Padahal itu kolektan, diakonan sudah begini tuh. Udah jalan, dia nyanyi lagu yang lain saudara. Ku tinggal semua. Akhirnya kolektornya juga takut naginya. Semakin ditungguin sama kolektornya, semakin barcode nanti ditayangkan. Langsung masuk ke ref. Inilah yang ku punya. Dicondong-condongin lagi Bapak. Hati sebagai hamba. Pak persembahan, enggak saya bawa hati. Dosa saudara. Uang gak dibawa mati. Taburlah ke tanah yang subur. Hidup saudara kasih Tuhan. Hati saudara kasih Tuhan. Berkat saudara kasih Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau layak menerima segala yang terbaik dari kami. Engkau layak terima hidup kami. Engkau layak terima segalanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati senior pastor kami, Pastor Yusak bersama dengan ibu, anak-anak, keluarga, cucu. Berkati seluruh tim pastoral IHS di tempat ini. Pastor Elisa, keluarga, Pastor Edi. Berkati diaken, diakones. Berkati seluruh yang melayani di tempat ini. Secara teristimewa berkati umatmu yang hadir dan menyaksikan siaran ini. Tuhan berkatilah kami. Sekali lagi kalau ada yang sakit di antara kami, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Buatlah mujizat atas kami. Kami mengandalkan Tuhan kami yang hidup. Demi dan dalam nama Yesus. Satu kali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya.